Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa aidan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Huda dan juga hadirin dan hadirat sekalian, karena ada ibu-ibu yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang tidak mampu kita menghitungnya, atas nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk tidak pernah mendustakannya. Hingga 31 kali di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bersyukur dengan sebuah kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatiban, maka nikmatku yang manakah yang kamu dustakan. Kenapa diulang sampai 31 kali? Karena kata Allah, manusia sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkur. Maka kita terus diingatkan untuk bersyukur, 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 dan bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kehadiran Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi itu surat As-Sajdah, surat Al-Insan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang dibacakan pada saat sholat subuh setiap hari Jumat. Saudara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada hari ini adalah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kenapa saya bawakan ini? Bapak-bapak mungkin tahu, ibu-ibu tahu, karena sekarang menjelang Idul Adha. Dan saat ini saudara-saudara kita sudah mulai berangkat ya, berbagai kloter untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji dengan sebuah doa, Allahumma ja'alhum hajan mabrura wa jamban maqpura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan mereka berangkat pulang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali membawa haji yang mabrur. Dan tentunya kita ada yang sudah pernah berangkat, mudah-mudahan Allah kasih izin kembali untuk berangkat lagi. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menapakkan kaki menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bicara tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, mungkin kita sering kali mendengar kisah beliau, betapa keluarga Nabi Ibrahim ini merupakan inspirasi, sebuah potret keluarga yang memiliki al-wala dan al-bara, kesetiaan kepada Allah dan berlepas kepada apa saja selain Allah. Dan ini tergambar dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kisah poligaminya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sebuah kisah al-wala dan al-bara, kesetiaan kepada Allah dan berlepas kepada kecintaan selain Allah. Dan selalu dalam kehidupan keluarga Nabi Ibrahim itu potretnya adalah potret al-wala dan al-bara, kesetiaan kepada Allah yang dipegang dan dijunjung tinggi dan berlepas kepada apapun termasuk keluarganya, demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan sebuah julukan Khalilullah, kekasih Allah, karena saking Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki al-wala dan al-bara yang sangat luar biasa. Kisah ini bisa diceritakan kembali. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam usia yang sudah sangat tua, hampir 100 tahun, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Siti Sarah, tapi belum juga dikaruniai anak. Dan kerelaan Siti Sarah, kalau orang Betawi bilang untuk dimadu ya, kerelaan Siti Sarah untuk dipoligami itu lebih kepada al-wala dan al-bara, lebih kepada kesetiaannya kepada Allah, sehingga Siti Sarah lah yang menawarkan. Ya bukan berarti kalau nggak ditawarin istri jangan kawin lagi gitu kan. Siti Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan memilihkan Siti Hajar sebagai istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebetulan Siti Hajar itu hidup di lingkungan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan terlihat kesolehaannya, dan ini menjadi pilihan Siti Sarah untuk memilihkan Siti Hajar menjadi pendamping Nabi Ibrahim alaihissalam dengan harapan, karena menyadari bahwasanya Siti Sarah saat itu belum juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala amanah keturunan. Harapan dari Siti Sarah adalah mudah-mudahan
melalui Siti Hajar Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Kenapa? Nah, ini juga patut menjadi teladan para pemuda. Di sini nggak ada pemuda ya, yang belum kawin khususnya. Ketika akan menikah atau yang belum punya anak, ya, punya pandangan visi ke depan mau ngapain punya anak gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi. Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Tujuannya adalah untuk memiliki pelanjut risalah dakwah. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Jadi visinya lebih kepada visi dakwah, visi al-wala dan al-bara. Siti Sarah merelakan perasaannya, ya, dan merelakan Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil Siti Hajar sebagai pasangan keduanya dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tercermin dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat. Jadi rujukan kita ini lebih kepada surat As-Saffat ayat 100 sampai 109. Di sana gambaran tentang kisah apa yang ingin saya sampaikan dalam forum ini. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pemikirannya adalah siapa yang akan melanjutkan risalah dakwah ini, memperjuangkan agama Allah ini, kalau aku nggak punya anak. Sehingga ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya dengan lahirnya Nabi Ismail alaihi salam dari rahim Siti Hajar. Meskipun setelah itu dari rahim Siti Sarah lahir siapa? Siapa? Siapa Ustaz? Dari rahim Siti Sarah Nabi Ishak. Jadi dari rahim Siti Sarah ternyata juga Allah Subhanahu wa taala berikan amanah lahirnya anak yang kelak menjadi nabi yang bernama Ishak. Artinya nggak mandul tuh Siti Sarah, dan nggak nyesal juga, nggak, sudah mengizinkan suaminya untuk poligami. Karena apa? Niatnya tadi al-wala al-bara. Niatnya untuk mewujudkan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas dari cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak dan gembira dengan kegembiraan yang teramat dalam. Namanya anak yang dinanti-nanti, dirindu-rindu. Orang Betawi bilang boleh kepengen. Ya. Begitu Allah kasih anak, Allah uji lagi Nabi Ibrahim tentang al-wala al-bara. Al-wala adalah kesetiaan kepada Allah. Al-bara adalah berlepas dari kecintaan kepada selain Allah. Dan Nabi Ibrahim belajar tentang al-wala al-bara itu sejak kecil. Ketika dia lihat bintang, ketika lihat bulan, apakah ini Tuhanku, gitu. Begitu bintang hilang, oh berarti bukan Tuhanku karena dia hilang. Apakah ini bulan? Apakah ini Tuhanku? Oh ternyata bulan hilang. Ya.
Lalu Nabi Ibrahim bilang, inni bari ummi matusyrikun. Saya berlepas, saya al-bara dari apa yang orang semua berbuat musyrik kepadamu. Paginya Nabi Ibrahim melihat matahari. Hada Rabbi, hada akbar. Ini Tuhanku nih. Ini paling besar nih. Begitu sore matahari hilang. Langsung Nabi Ibrahim berikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin. Setelah Nabi Ibrahim punya anak, Allah uji itu kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa? Al-wala. Apakah engkau setia kepada Ibrahim? Kalau engkau setia, ada satu perintahku untukmu. Tinggalkan anak dan istrimu. Lagi kepengen-kepengennya punya anak, dapat anak Ismail, ya, baru lahirin, disuruh tinggalin, menunaikan tugas dakwah, tinggalkan anak dan istrimu Ibrahim. Bukan ninggalin di rumah, bukan. Kalau di rumah ada mertua, ya, bukan ninggalin di tempat yang banyak kehidupan, bukan. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang manusia sulit untuk hidup. Bayangin tuh. Kalau sulit untuk itu berarti nggak ada apa tuh? Nggak ada kehidupan, ya, nggak ada makhluk hidup, nggak ada sarana kehidupan, nggak ada. Nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan-hewan, nggak ada Alfamart, Indomart, nggak ada pasar, nggak ada tetangga, nggak ada. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang doanya Nabi Ibrahim ketika tinggalkan anak sama istrinya. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, di dalam surat Ibrahim ayat 37. Kalau enggak salah. Surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku di lembah, ya, yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada kehidupan. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak memiliki jiwa al-wala, setia kepada Allah, nggak mau itu Nabi Ibrahim melaksanakan tugas itu. Kalau seandainya Siti Hajar tidak memiliki jiwa al-wala, kesetiaan kepada Allah, nggak mau juga ditinggalin oleh Nabi Ibrahim di tempat yang nggak mungkin manusia bisa bertahan hidup. Siti Hajar itu survival banget itu, ya. Ditinggalin di tempat yang nggak mungkin manusia bisa hidup bersama seorang bayi yang baru dilahirkan. Tapi karena kedua-duanya memiliki visi yang sama. Nabi Ibrahim adalah orang yang cinta kepada Allah dengan kecintaan yang tertinggi. Siti Hajar ternyata juga demikian, sebagai pasangan dari Nabi Ibrahim, memiliki rasa cinta kepada Allah dengan kecintaan yang paling tinggi, al-wala. Sehingga dia ridha terhadap keputusan Allah, tinggalin istrimu Ibrahim. Istrinya begitu tahu Nabi Ibrahim meninggalkan dirinya dan anaknya itu karena perintah Allah, apa kata istrinya? Ya, oh, kita jangan dong bang, gimana kita mau hidup nih? Dikasih uang belanja juga nggak berani, mau belanja di mana, nggak ada pasar. Siti Hajar sikapnya itu ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, idhab ya abah, pergi suamiku. Wah, innallaha la yudayyi'una, Allah nggak akan telantarin kami di sini. Saking yakin itu,
kalau Allah perintahkan aku seperti ini, ditinggal aku di tempat ini, nggak mungkin Allah telantarkan kami di sini. Hakul yakin dengan penuh keimanan kalau ini perintah Allah. Hadza amar Rabbi, ini perintah Tuhanku. Silahkan tinggalkan kami wahai suamiku. Allah nggak akan telantarin kami. Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar diuji. Ditinggalin suami dengan seorang bayi di tempat yang nggak dapat asupan makanan, minuman. Yang namanya orang habis ngelahirin makanannya kan harus bergizi karena dia harus menyusui. Ya, tinggal di rumah orang tua atau di rumah mertua, ya, dilayanin enggak. Bahkan struggle banget itu, survival banget itu Siti Hajar. Kenapa survival? Siti Hajar melihat anaknya menangis, Ismail kecil waktu itu. Ismail kecil menangis, kenapa? Karena kehausan. Siti Hajar air susunya nggak keluar karena nggak ada asupan. Air susu Siti Hajar nggak keluar, nggak ada asupan. Siti Hajar yakin dengan apa yang dia ucapkan. Izhab ya aba innallaha la yudayuna, pergi suamiku, Allah nggak akan telantarin kami. Tapi dia juga tahu yang namanya manusia itu harus berikhtiar kalau ingin mendapatkan sesuatu, harus berusaha kalau ingin mendapatkan sesuatu. Walaupun usahanya itu masih gelap, kira-kira apa yang akan saya dapat setelah saya berusaha. Ya, dalam teori motivasi ini, usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Iya, Siti Hajar begitu. Ketika dia bilang, "Idhab ya aba innallaha la yudayuna," pergi suamiku, Allah nggak akan telantarin kami. Tapi dia sadar, saya harus berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa membuat kami berdua hidup. Berdiri Siti Hajar di atas bukit Sofa, melihat nun jauh di sana bukit Marwah, terlihat seperti air menari-nari, ya, menggoda untuk dihampiri. Sementara Ismail kecil menangis meminta air. Siti Hajar yang baru melahirkan, betapa tidak struggle-nya, survival-nya, baru melahirkan. Kondisi fisik manusia, khususnya wanita baru melahirkan biasanya lemah. Kalau zaman dulu bahkan pakai bengkung, ya. Kalau orang-orang tua tahu bengkung apa itu? Angkin, ya. Angkin ditaruh di di tiang tuh panjang, ya. Yang tua-tua tuh biasa tuh sambil muter, ya, ini perutnya tuh, ya, biar kata kalau udah habis ngelahirin perutnya nggak bleber gitu, ya, tetap kecil gitu, ya. Sekarang udah ada korset tuh macam-macam, ya. Nah, Siti Hajar melihat di bukit Marwah seperti air, gendong anaknya sambil lari ke bukit Marwah. Dikiranya air, ternyata fata morgana, ya. Dikira air, ternyata pantulan cahaya matahari, ya, yang terlihat seperti air. Sampailah di Marwah tanpa mendapatkan hasil. Kan Siti Hajar tadinya di Sofa, dilihat di Marwah ada air, lari ke Marwah, sampai di Marwah nggak ada air, nengok lihat lagi ke Sofa, seperti air. Logika kita apa? Ngapain di sana nggak ada air? Kan gitu, ya. Kan dari Sofa lari ke Marwah, sampai Marwah ternyata bukan air. Nengok lagi ke Sofa, kayak air nih. Lari Siti Hajar dari bukit Marwah ke bukit Sofa. Udah dong, dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa. Udah yakin dong gak ada air. Tapi kenapa balik lagi?
Udah Safa, Marwah, balik lagi Safa, Marwah, balik lagi Safa, Marwah sampai 7 kali. Padahal yakin nggak ada air. Kenapa? Yang dia yakini bukan masalah ada air atau enggaknya. Yang dia yakini Allah tahu usahaku. Setelah usaha Allah pasti akan memberikan hasilnya. Begitu Siti Hajar bolak-balik hingga lelah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya dengan keluarnya mata air Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai hari ini. Tadinya nggak ada apa-apanya. Berkat al-wala al-bara yang dimiliki oleh Siti Hajar, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahabesarannya dengan keluarnya mata air Zam-Zam. Masya Allah. Sampai di situ ikhwatul iman rahimakumullah, ujian selesai? Belum. Siti Hajar harus terus mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat Nabi Ismail alaihissalam karena ada air. Setelah ada air, ada kehidupan. Air sumber kehidupan. Kafilah-kafilah ya, tidak berlalu. Kafilah ketika lihat air berhenti. Burung-burung lihat air berhenti. Tempat itu jadi ramai. Tapi yang ingin saya sampaikan, walaknya Nabi Ibrahim ketika tinggalin istri dan anaknya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku tinggalkan anak sama istriku di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, gak ada tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, jadikan tempat itu tempat sholat. Ya Allah, jadikan tempat itu tempat yang setiap hati manusia cenderung untuk datang ke tempat itu. Tuh. Ternyata doa Nabi Ibrahim diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekah sekarang menjadi tempat yang setiap manusia yang sudah pernah datang ataupun yang belum pernah datang, pasti hatinya cenderung kepengen datang ke tempat itu, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bakkatan mubarakah, menjadi Mekah yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, karena waktu kita singkat, Nabi Ibrahim akhirnya waktunya pulang, ketemu sama anaknya. Kangen dong, kangen sama anaknya. Namanya baru lahir ditinggal, belum sempet nimang-nimang gitu istilahnya ya. Kangen, rindu ya. Belum lama pertemuan di antara mereka, Allah uji lagi. Apa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim? Dikasih mimpi oleh Allah ya. Kasih mimpi. Mimpinya apa? Menyembelih anak kesayangannya Nabi Ibrahim yang baru saja ditemui setelah sekian lama berpisah, baru lahir ditinggal. Begitu ketemu, nggak lama dikasih mimpi oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi memiliki sikap al-wala, kesetiaan kepada Allah, siap atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala aslamtu li rabbil alamin, saya siap berserah diri kepada engkau karena engkau adalah Rabbul alamin. Masya Allah, siap. Begitu Allah kasih mimpi, siap juga dia. Qala ya bunayya ara fil manam anni atbahuka pandur madatar. Wahai anakku, semalam ayah mimpi sedang menyembelih engkau. Pandur madatar, perhatikan. Apa pendapatmu? Wah, bapak kalau dikasih mimpi nyembelih anak, masya Allah. Kemarin saya ngisi pengajian nih. Saya ngisi pengajian di sebuah PT namanya PT Koprumnas ya. Direkturnya seorang perempuan. Dia nanya, Ustadz, semalam saya ngimpi suami saya kawin lagi, itu gimana Ustadz gitu.
Saya bilang mimpi itu kembang tidur, ya. Kalau mimpinya bagus, ya, ucapkan alhamdulillah. Kalau mimpinya buruk, meludahlah ke sebelah kiri. Tapi perhatiin dulu, ada suaminya nggak sebelah kiri, gitu. Ya, itu mimpinya kita. Mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, wah, kalau ibarat kita nih, ya saya nggak tahu dulu motongnya pakai apa ya. Ngasah apa namanya? Pisau. Ya. Ini tukang-tukang potongnya udah mulai ngasah pisau nih. Ya. Biar tajam banget. Nabi Ibrahim begitu. Karena saking sayangnya kepada anaknya, jangan sampai nanti anaknya begitu merasakan sakit, diasah sampai tajam banget. Karena itu syariatnya, perintahnya seperti itu. Jangan sampai udah digodot-godot kagak mati-mati, kagak putus-putus gitu. Ya. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengasah-asah, anaknya nanya. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan itu, semalam ayahmu bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Sekali lagi saya bilang, suami Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sikap al-wala al-bara yang luar biasa. Cinta kepada Allah dengan kecintaan tertinggi dan berlepas kepada semuanya selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarganya. Istrinya Siti Hajar begitu, Siti Sarah begitu. Ismail ternyata mengikutinya. Hasil didikan Siti Hajar terhadap Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail tumbuh menjadi generasi yang soleh sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ditambah dengan pendidikan Siti Hajar. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, memiliki sikap al-wala dan al-bara yang luar biasa. Apa kata anaknya? Ismail menjawab, qala ya abatib al-ma tu'mar satajiruni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan ayah seperti apa yang ada dalam mimpimu ayah, sembelih aku, satajiruni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan Allah memasukkan aku di antara hamba-hambanya yang bersabar. Masya Allah, sembelih deh. Tapi begitu mau disembelih, Allah panggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau telah membenarkan mimpimu, hai Ibrahim. Innahu wal bala'ul mubin. Sungguhnya ini hanya ujian, kata Allah, buat kamu. Karena engkau lulus ujian. Engkau mencintaiku lebih dari apapun. Engkau berlepas kepada selain daripada aku, maka aku selamatkan Ismail. Diganti bidhibhin azim, dengan seekor kambing gibas yang besar. Masya Allah. Ya, oleh karena itu di bulan Zulhijjah ini syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tentunya adalah merupakan syariat yang harus kita juga melaksanakannya. Ibadah haji bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, dan berkorban. Ya, masih ada waktu sebulan lagi ya Ustaz. Idul Adha berapa bulan lagi? Sebulan lagi ya? 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Ya, persiapkan diri untuk berkorban. Ya. Siapin golok yang tajam. Ya, ya, anak-anak laki kumpulin. Bentar lagi bapak potong gitu ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita sembelih anak kita. Gak diminta kita sembelih anak kita. Allah ingin kita memiliki al-wala dan al-bara dengan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan Allah kasih rizki yang melimpah buat kita, agar kita bisa berkurban.
Ada yang bilang korban itu sunnah. Tapi kalau kita lihat beberapa riwayat, ya, itu sama seperti ada yang bilang sunnah muakkadah. Ya. Juga bisa berhukum wajib, tergantung. Karena man wajada sa'atan, kata Rasulullah, fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki keluasan rezeki tapi dia gak mau berkorban, wala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ya. Kalau orang Buddha bilang sholat kamu percuma kalau kamu punya rezeki yang cukup tapi nggak mau berkorban. Di dalam surat Al-Kautsar juga begitu. Ya, sholat dan berkorban. Inna a'tayna kal kautsar fashollili rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak yang nggak sanggup kita hitung, termasuk rezeki itu. Jangan dibilang saya nggak sanggup. Oh, di Masjid Raya Al-Ittihad kalau nggak salah 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 10 apa ya 10 tahun yang lalu kalau salah, itu ada seorang ibu bawa gerobak isinya 2 ekor kambing. Pekerjaan ibu ini sehari-hari pemulung. Dia bawa 2 ekor kambing, dibawa ke Masjid Raya Al-Ittihad, diserahkan kepada pengurus masjid dengan akad, ya, saya menyerahkan 2 ekor kambing ini untuk kurban saya dan suami saya. Pengurus masjid terperanjat. Ibu, ini kambing ibu? Iya, saya mau berkorban buat saya dan suami. Gimana caranya bu? Tertarik nih pengurus masjid, tertarik. Gimana cara ibu beli kambing ini? Saya nabung lebih dari 10 tahun saya nabung. Lebih dari 10 tahun saya nabung, kadang 5.000, kadang 10.000. Dari hasil saya ngumpulin kardus bekas, dari hasil saya ngumpulin gelas-gelas air mineral bekas. Saya sisihkan 5.000, 10 tahun lebih. Alhamdulillah. Kenapa ibu lakukan ini? Ini yang membuat saya terharu. Kenapa ibu lakukan ini? Saya kepengen menjadi orang yang bersyukur. Sehingga kalau kita lihat di situ, mampu itu adalah merupakan sesuatu yang relatif. Ya, ada yang mampu hari ini, ada yang mampu tahun depan, ada yang mampu 10 tahun kemudian, tergantung sejauh mana cinta kita kepada Allah dan usaha kita mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, mudah-mudahan keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya ini menginspirasi kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Pantaslah kalau Allah menempatkan Nabi Ibrahim sebagai salah satu, ya, yang disebut di dalam sholawat ketika kita melaksanakan sholat di tasyahud kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Kami jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang dipuji, dikenang hingga masa-masa kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam dan sejahtera buat Ibrahim. Saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan, baik lisan, perkataan, dan juga yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.